إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Hadirin masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah di markas Imam Syafi'i Munut yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita, dan itu semuanya adalah murni anugerah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan fadilah Allah dan rahmatnya hendaknya seorang itu berbahagia, wal yafrahu. Demikian juga Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kita rasakan, yang kita bisa menikmati, itu adalah semua anugerah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatina wa uswatuna, contoh dan teladan kita yang hendaknya betul-betul kita berusaha menjadikan beliau teladan di saat kaum muslimin mereka mulai menjauh, kehilangan figur yang dijadikan contoh. Maka kita berusaha meneladani apa yang beliau contoh dan praktekkan. Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembacaan sebuah syarah dari Manzumah Minhajul Haq. Kita sampai pada bait yang ke-42. Qala Asy-Syaikh rahimahullah Syekh Nasir Abdurrahman Nasir As-Sa'di, wa qalbaka tahhirhu wa min kulli afat wa kun abadan an aibihi tafaqqadu. Wa qalbaka, dan hatimu, tahhirhu, suci, bersihkanlah hatimu, berusaha dibersihkan, wa min kulli afatin, dan juga dibersihkan dari segala penyakit. Wa kun, dan hendaklah, abadan, selamanya, an aibihi tafaqqadu, dari aibnya, dari kotoran-kotoran hati, tafaqqadu, berusaha untuk dibetani, berusaha untuk dicari-cari, kemudian dibersihkan. Berkata Ibn Syarah, wa qalbaka tahhir wa min kulli afat, maksudnya adalah ijtahid fi tathhiri qalbik, bersungguh-sungguhlah di dalam mensucikan hati. Ijtahid, diusahakan dengan serius memperhatikan apa yang ada dalam hati. Kebanyakan orang sekarang mereka lebih perhatian kepada mazhar, kepada fisiknya,
Ada sedikit sakit saja sudah bingung. Bahkan yang jerawatan untuk ibu-ibu saja sudah bingung. Padahal jauh dari nyawa. Ada sakit sedikit sudah dia bingung. Giliran ada masalah di hatinya. Bahkan ada kanker yang kronis dalam hatinya, tidak ada kepedulian. Padahal Allah SWT bersumpah di dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, demi mentari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi rembulan besar cahayanya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika nampak terangnya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika menyelimuti. Was sama'i wa ma banaha, demi langit dan bangunan-bangunan yang kokoh di langit. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi. Allah bersumpah dengan apa? Matahari, rembulan, bersumpah dengan siang dan malam, bersumpah dengan langit dan bumi. Sumpah pada makhluk-makhluk Allah yang besar. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan pada hati ini sifat fajir dan sifat takwa. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, sukses orang yang punya perhatian pensucian pada hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, sungguh binasa orang yang mengotori hatinya. Di sini maka Asy-Syaikh memesankan ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam pensucian hati, pensucian jiwa. Karena Allah bersumpah dengan makhluknya Allah yang besar. Dalam apa? Dalam hal kesucian hati. Ijtihad, bersungguh-sungguh, wa tanqiyatuha min kulli afat, dari membersihkan hati dari segala penyakit. Bersungguh-sungguhlah di dalam membersihkan penyakit hati. Kal ijtihadika fi tathhiri malabisik, sebagaimana kita juga bersungguh-sungguh membersihkan kotoran baju kita, menghilangkan penyakit dalam fisik kita. Kita kalau berjalan-jalan dengan pakaian yang kotor, kita malu. Kita sedih ketika ada penyakit dalam fisik kita. Maka hendaknya juga kita memikirkan hal yang lebih penting. Wa tandhifi badanika minal awsakh, bersungguh-sungguh engkau membersihkan hati, menghilangkan kotoran sebagaimana engkau bersungguh-sungguh membersihkan badanmu dari kotoran. Wal qalbu aula bitathhir, dan hati itu lebih utama untuk dibersihkan. Hati lebih utama untuk dibersihkan, karena sakitnya fisik itu hanya berakibat dari kematian dunia selesai. Kotornya pakaian paling cuma malu. Tapi kalau kotornya, sakitnya hati, maka ini efeknya sampai di akhirat. Seperti itu masalah muslimin azanallah. Kata beliau, wa may yubtala bi afatin katsirah
wa huwa yubtala bi afan wa huwa yubtala bi afatin katsirah wa yusabu bi asqamin adidah. Hati ini diuji dengan banyak sekali penyakit dan diuji dengan banyak sekali kotoran. Hati ini penyakitnya banyak, kotorannya juga sangat banyak. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan maradul qalbi wa na'u fasadin yahsulu lahu yafsudu bihi tasawwurihi wa iradatihi. Penyakit hati itu ada jenis kerusakan yang ditimbulkan darinya. Ada kerusakan yang besar. Penyakit hati ini kalau rusak hatinya akan mempengaruhi dalam semuanya. Tasawwur, pola pikir. Pola pikir ketika hatinya rusak maka akan mempengaruhi pola pikirnya. Ketika hatinya rusak akan mempengaruhi irodahnya, kerenteknya hati, kemauan hati. Itu kalau rusak. Itu pengaruhnya akhirnya mempengaruhi dalam perbuatan. Ketika hati seorang diuji oleh Allah dengan misalnya sifat cinta kepada kecantikan, cinta kepada dunia, maka ini akan menjadi tasawwur, menjadi obsesi hidupnya. Akan menjadi keinginan hariannya mulai melek sampai tidur, yang dipikir, yang berputar-putar di kepala, bagaimana dia mendapatkan apa yang dia cintai. Yang di kepalanya berputar, kalau dia pedagang ya gimana nanti dagangannya ini laris, kenapa ini pula ini tadi, kenapa itu terus dari tidur sampai tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika dunia kecintaan sudah merusaknya. Orang yang dia diuji oleh Allah dengan kesombongan, maka juga demikian. Atau kedengki, iri, maka pikirannya, iradahnya, pergerakannya juga akan mengarah kepada apa yang dia inginkan, apa yang besar hatinya. Ini bahayanya. Ini bahaya yang sangat besar. Akan merusak semua yang ada dalam pergerakan tubuhnya. Waliyadzubillah. Wa tasawwuru bisyubuhat allati tu'radu lahu hatta la yara al-haq aw yarahu ala khilafi ma huwa alaih. Atau pola pikirnya, karena dia ada penyakit hati, dia ada syubhat, ada kerancuan di dalam berpikir. Pola pikir karena di situ dirusak, maka ada syubhat-syubhat, kerancuan yang menghinggami dalam pikirannya, sehingga nampak la yaral haq, dia tidak bisa melihat kebenaran. Saking hatinya sudah penuh, tercampur dengan kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Aw yarahu ala khilaf ma huwa alaihi, atau dia melihat itu bahkan yang benar itu yang berbeda dengan apa yang dia yakini. Ketika syubhat merusak masuk ke dalam hati, dia berpikir yang benar ini, padahal itu tidak. Orang yang kena syubhat liberalisasi, sebagai contoh, kena syubhat liberal, menyatakan semua agama sama, apa yang dia dianggap menurut dia pikirannya kebenaran itu. Enggak mungkin lah orang Nasrani masuk neraka. Dulu kalau mereka akhlaknya baik, enggak mungkin lah orang Hindu Buddha dia masuk neraka. Kejam kalau kita Allah memasukkan orang yang baik masuk dan lain sebagainya. Karena ada syubhat, sehingga kebenaran itu dianggap satu kebatilan dan yang batil itulah satu kebenaran. Ini karena rusaknya hati, ngeri.
Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Pola pikir yang sudah rusak, terkotori oleh syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang selalu setiap hari masuk. Apalagi pada zaman sekarang. Media sosial, YouTube, kita kadang juga mohon maaf, kadang kita sembrono kan. Kita sembrono. Apa di antara sembrono kita? Kita dengarkan ustadz yang membawa syubhat. Dengarkan, sudah apa-apa lah. Insya Allah saya bisa nyaring. Kan gitu ya kadang ya. Kemudian masuklah syubhat satu titik. Nggak terasa gitu. Nggak terasa. Enggak, ini kayaknya nggak ada salahnya. Karena dia, orang tersebut tidak tahu syubhat yang sangat detail. Syubhat yang sangat halus dan ngeri. Nah, ini ada teman yang dulu alumni, sempat kita alumni. Ada beberapa alumni teman kita mondok. Ketika di pondok, Masya Allah. Ketika dia kuliah di universitas yang diajarkan liberal, 10 tahun kemudian terkaget-kaget sudah 100 berapa derajat. Berubah total jadi liberal. Ada juga yang di pondok karena dia belajar kena syubhat Asy'ari, syubhat akidah Asy'ariyah, akhirnya sampai dia bikin protes, Abang, aku tobat dari Salafi, tobat dari pemikiran Salafi Wahabi. Seperti itu. Karena apa? Karena syubhat. Dia tidak mampu menghadapi sekuatnya gencaran syubhat. Yang mereka juga mesti berdalil, membawa dalil sana sini. Akhirnya kalah juga. Kemudian ketika itu syubhat itu nancap dalam hati, selesai sudah. Ada seorang kita sudah tahu, misalnya ada ulama, ada tabi'in ya, zaman di masa tabi'in. Ada seorang ulama, kemudian dia menikahi seorang wanita khawarij. Diingatkan, wah ini, itu seorang wanita khawarij. Nanti kamu bisa terbawa. Enggak, nanti saya akan dakwahi. Setelah nikah, ini malah menjadi tokoh khawarij. Bagaimana kita tidak tahu bagaimana hebatnya Wasil bin Atha, Dendengkot, tokoh pendiri apa? Ya, tokoh pendiri aliran Mu'tazilah. Wasil bin Atha, muridnya Hasan Al-Basri, seorang ulama yang super pinter sekali. Karena ada syubhat yang masuk terus, tidak kuat kepalanya, akhirnya dia jatuh. Wasil bin Atha tidak antara pinternya, dia jago ilmu nahwu bahasa Arab. Beliau itu orangnya jeda, pernah ada kisahnya dari abadi. Suatu kali karena jeda disuruh apa? Para ulama ini ingin jebak dia, ingin dijebak untuk ceramah dadaan. Untuk ceramah dadaan. Bisa. Kalau jenengan ceramah dadaan rasanya gimana? Ustaz, sekarang waktu khutbah Jumat, tidak ada yang datang. Monggo, maju. Para ulama ini ingin ngetes dia gimana cerdasnya dia. Biar kelihatan dia tuh nggak bisa bunyi roh. Akhirnya ketika khutbah langsung berdiri, panjang ceramahnya, semua tidak ada huruf roh. Ceramah dengan ceramah yang panjang tanpa huruf roh. Saking pinternya. Jangan ceramah tanpa huruf R bisa. Supaya tidak kelihatan cedalnya beliau, maka ceramah tanpa huruf R. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa.
Alhamdulillahirobbil, nggak bisa lagi. Saking cerdasnya Wasil bin Atha bisa ceramah dadaan di depan para ulama tanpa huruf ro. Tapi orang secerdas itu pun akhirnya keblinger, bahkan menjadi tokoh besar Mu'tazilah, pendiri pertama firqah Mu'tazilah. Bagi syubhat itu. Maka jangan pernah, sekali lagi jangan pernah kita itu merasa aman. Oh, saya dengarkan Ustaz Subhat lah, insya Allah lah, saya sudah ngaji 5 tahun. Masa saya akan keblinger, akan tersesat dahlah. Siapa kita dibanding para ulama, dibanding para tokoh-tokoh yang hebat, itu pun bisa keblinger. Maka syubhat penyakit yang paling berbahaya. Dan itu hinggapnya di mana? Di hati. Di hati. Dengan kita mendengarkan masuk, dengarkan ceramah itu masuk sedikit, tidak terasa, tidak terasa, tidak terasa terus, akhirnya terbawa tanpa rasa. Maka beliau mengatakan, penyakit hati ini akan mempengaruhi pola pikir, akan mempengaruhi iradah, pergerakan hatinya. Sehingga dia tidak bisa melihat yang benar. Ini hak, ini berarti tidak bisa. Gitu, hak ketoknya kok benar tapi kok salah. Ini benar, cuma kepala saya nggak bisa menerima. Logika saya tidak bisa menerima. Karena banyak sebab tidak bisa menerima. Seperti orang bingung yang sering saya sampaikan. Orang bingung tidak tahu arah, kemudian dia tahu secara akal sih matahari terbit dari timur. Udah tahu, tapi kenapa hati tidak bisa menerima? Terus sama betul. Nanti bingung apa betul? Bingung arah. Kenapa nggak bisa menerima? Padahal mata melihat matahari terbit dari timur, tapi tetap tidak bisa menerima lah. Yo rumah sakit panggam metune kolor. Tahu ini timur, tapi diri itu tidak bisa menerima dengan plong, dengan nyaman. Betul apa betul? Orang bingung. Tidak bisa plong. Itu karena syubhat. Ada kerancuan yang sangat kuat menancap dan sehingga tidak bisa terbuka hatinya. Maka berbahagialah kita semua yang dibuka hatinya oleh Allah sehingga menerima kebenaran itu dengan penuh keyakinan. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Tapi harus dijaga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa iradatu bihaitsu yabghadul haqq an-nafi. Kehendaknya, keinginannya itu bahkan karena sudah rusak, itu membenci suatu kebenaran. Tidak senang sekali dengan suatu kebenaran. Banyak tidak? Kaum muslimin membenci kebenaran. Ada orang muslim dengan cadar ibu bencinya tidak ketulungan. Betul apa betul? Benci padahal nggak ada satupun ulama dari madhab 4 mengatakan cadar itu haram. Semua minimal derajat adalah sunnah. Tapi kebencian dia itu lebih daripada bencinya ketika ada orang muslim pakai celana rok di atas lutut. Dia melihat ada seorang muslimah pakai celana tidak kerudungan, nggak ada kebencian. Giliran melihat orang yang berjilbab besar itu benci. Ada orang berjenggot itu pegel, benci. Kalau orang dicukur dia senang. Kenapa? Iradatu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yabghadul haqq, membenci kebenaran. Ini apa sebabnya? Karena penyakit hati. Yabghadul haqq. Wa yuhibbu al-batil ad-dar.
kata Syekhul Islam, karena hatinya rusak. Akhirnya kecintaan dia itu mencintai kebatilan yang itu bermudarat. Makanya wajar Bapak Ibu semuanya. Orang-orang liberal itu senang sekali membela mati-matian misalnya homoseks lesbian. Terus sama betul. Dia dukung totalitas. Mau ya, serius bersungguh-sungguh. Kenapa sebabnya? Karena syubhat kerusakan hati sehingga dia benci kebenaran dan kemudian dia sangat mencintai kebatilan dan kemudorotan. Ini karena sudah rusak irodahnya. Kemudian beliau mengatakan wa tathhirul qalbi yakunu bit tauhidi wal ikhlasi was sidqi. Pensucian hati, kata beliau, ada pondasinya. Pondasi kesucian hati itu ada 3, at-tauhid, lurusnya akidah. Lurusnya tauhid ini pondasi yang paling utama. Sehingga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad beliau menyebutkan at-tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'ala al-insani lidukhuli fi dinil Islam. Wa kadzalika tauhid itu ada pertama pondasi ketika seorang masuk Islam, pertama dia berdakwah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mentafsirkan ayat wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Alladzina la yu'tuna zakat, yang mereka tidak melakukan pensucian. Di dalam ayat ini bukan membayar zakat. Makna wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, itu alladzina la yu'tuna zakat artinya dia tidak mensucikan jiwanya dan mereka kepada hari akhir mereka kufur. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hiya at-tauhid wal iman alladzi bihi yasku al-qalb. Dia adalah tauhid dan keimanan yang dengannya hati itu bisa tersucikan. Fa innahu yatadhammanu nafyal ilahiyah ma siwal haqqi minal qalbi. Karena tauhid itu mengandung ya, pembersihan ketuhanan di dalam ketuhanan, yang salah, yang batil di dalam hati, dan menetapkan yang hak, Tuhan yang hak. Hati dulu bersihkan, betul bersihkan, yang berhak disembah itu Allah, yang berhak disyukuri Allah, yang berhak ditakuti Allah, yang berhak diminta pertolongan Allah, yang berhak yang membersihkan Allah. Itu nancap dalam hati. Wa haqiqatul la ilaha illallah wa hadza aslu ma tasdu bihi al-qalb dalam Majmu' Fatawa. Dan ini adalah pondasi di dalam pensucian hati. Pondasinya pertama adalah tauhid. Wal ikhlas, dan keikhlasan. Ya, ikhlas ini juga konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid adalah ikhlas, pemurnian, labanan khalisan, murni hanya kepada Allah, wasidqi, dan kejujuran. Wa ammaratu bil a'malil qalbiyah, dan tanda-tandanya dengan amalan-amalan hati yang benar, allati yakunu biha taharatul qalbi wa naqahuha wa salamatu, yang mana tanda kebersihan hati, tanda orang itu kalau tauhidnya benar, betul-betul benar, maka dia hatinya akan ada kebersihan. Itu pondasi.
ada kotoran, itu berarti ada yang kurang dari tauhid. Jika tauhidnya betul-betul benar, keikhlasannya benar, kejujurannya benar, maka hatinya akan menjadi bersih dan selamat. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, al-qalbu yamradu kama yamradul badan wa shifa'un fit taubati wal himyah wa yasda'u kama tasda'ul mar'atu wa jala'a bi dzikr wa ya'ra kama ya'ral jism wa zaituha at-taqwa wa yaju wa yatma' kama yajul badan wa ta'amu wa syarabu ma'rifat wal mahabbah wa tawakkal wal inabah. Kata Ibnu Qayyim, ini beliau masya Allah ya, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang spesial masalah beliau masalah hati. Ibnu Qayyim mengatakan al-qalbu yamradu kama yamradul badan. Hati itu bisa sakit sebagaimana badan juga bisa sakit. Kita pernah sakit hati enggak? Ya sakit kalau kita diejek atau disepelekan orang, hatinya sakit. Kita bisa sakit. Sebagian badan juga bisa sakit. Wa syifa'u fit taubah wal hinyah. Obatnya adalah taubat dan juga menghindari diri dari maksiat. Taubat istighfar, makanya sering istighfar. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghafar, perbanyak istighfar. Walaupun kita masih bermaksiat, istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar. Ini sangat bermanfaat. Karena istighfar itu akan seperti sabun yang mencuci kotoran dan akan menggesek kotoran-kotoran tersebut. Istighfar. Obatnya penyakit hati itu adalah istighfar, taubat dan istighfar, dan juga menahan diri dari maksiat. Wa yasda'u kama tasda'u al-mar'ah. Dan dia juga bisa, hati itu bisa berkilau, bisa kelihatan kusam. Sebagaimana seorang wanita juga begitu. Bisa wajahnya itu cemerlang, glowing. Hati juga bisa glowing. Tapi tidak ada yang berpikir untuk mengglowingkan hati. Kalau glowingkan wajah banyak. Wajala'uhu kata beliau bidzikr. Hati itu supaya glowing, supaya mengkilat cemerlang, cara mencemerlangkannya adalah dengan zikir. Cara mengobatinya supaya hati cemerlang itu dengan zikir. Hati ini bisa kusam dan minyaknya adalah takwa. Hati ini bisa lapar, bisa haus sebagaimana badan, dan makanan minumnya adalah ma'rifah, mengenalan diri pada Allah, mahabbah, cinta pada Allah, tawakal, pasrah, tobat. Ini adalah makanan hati. Kemudian kata beliau, wa kun abadan an aibihi tatafaqqadu. Dan hendaknya kalian selamanya dari aibnya, dari kotoran penyakitnya hati kita itu tafaqqadu, betul-betul metani. Tafaqqud itu mencari-cari, sebagaimana kita mencari sesuatu yang hilang. Dicari apa rusaknya hati. Sekarang seperti apa kondisinya, itu dicari-cari. Kata beliau, daiman fattis an uyubi nafsik. Senantiasa berpikirlah, fokuslah memperhatikan aibnya diri kita.
Jangan melihat orang lain seperti pepatah. Ya, gajah di mata tidak kelihatan, apa? 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 Kuman di seberang lautan kelihatan. Jangan kembali. Tafakkur, kata beliau. Perhatikanlah. Perhatikanlah kepada aib diri. Itu yang harus difokuskan. Fokus kepada aibnya diri. Selamanya. Demikian juga wa amradi qalbi, fokus dari penyakit hati kita. Ya, sekarang kok saya baca Quran kok males, kenapa males ya? Kok sekarang sholat sunnahnya kok berkurang, sekarang kok sholat malamnya. Kok ini fokus pada memperhatikan diri. Beliau mengatakan, wahada fika minal afat, wa mada fika minal afat. Apa kekurangan dirinya? Dita'mal ala tanqiyati wa tathhiri musta'inan billah. Supaya kalau kita fokus mencari salahnya kita, kekurangan hati kita, kelemahan kita, ini fokus untuk membersihkan dan mensucikan dengan pertolongan Allah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi, man lam yutahhirillahu qalbahu fala budda an yanalahu al-hissu fid dunya wal adab fil akhirah bihasab bihasbi najasati qalbihi wa khabisihi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, barang siapa yang tidak dibersihkan hatinya oleh Allah, maka dia wajib mendapatkan kehinaan, kerendahan di dunia dan azab di akhirat dengan sebab najisnya hati dan kotorannya. Jadi kekotoran hati, kekotoran jiwa ini mendatangkan petaka langsung di dunia dengan kehinaan dan juga siksaan di akhirat. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Baik masalah muslimin azanallahu. Kita baca sebagian perkataan para ulama tentang bab ini. Tentang muhasabah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Berkata Umar bin Khattab. Ini hadis yang kalimat yang masyhur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil 'ardil akbar yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Umar bin Khattab mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah dirimu sebelum kau ditimbang. Wazayyanu lil ardil akbar, dan bersiaplah untuk pertemuan besar, hari yang ditampakkan semua yang tersembunyi, maka bersiaplah. Berkata Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, beliau mengatakan, Ibnu Adam, wahai anak Adam, i'lam, ketahuilah, anna malakal mautil ladzi wukila bika lam yazal yukhlifuk. Sesungguhnya malaikat maut yang dia akan mencabut nyawamu itu senantiasa menunggumu dan selalu mengawasi sejak engkau hidup di dunia. Fakhud hidrak, maka waspadalah dan bersiaplah. Wala taghfal, dan jangan pernah lalai. Fa innahu la yaghfalu anka, karena malaikat maut tidak pernah lalai padamu.
Ketahuilah wahai anak Adam, jika engkau lalai pada dirimu dan tidak menyiapkan diri untuk menjemput kematian, maka orang lain tidak akan ada yang menyiapkanmu. Kalau kamu lalai, tidak ada anakmu, istrimu yang menyiapkan amal untukmu. Saya ulang lagi, wa'alam, ketahuilah wahai anak Adam, in ghafalta an nafsika, jika engkau lalai pada dirimu untuk mempersiapkan masa depanmu, walam tasta'id dalah, dan kau tidak menyiapkan, lam yasta'id dalah ghairuka, maka ketahuilah tidak ada orang lain yang menyiapkan untuk. Tidak ada. Kalau kita di dunia mau safar tidak menyiapkan perbekalan, bisa jadi istri kita menyiapkan, bisa jadi anak kita menyiapkan apa yang perlu kita bawa. Tapi ingat, untuk masalah kematian tidak ada siapapun yang membantu menyiapkan bekal kita. Kalau kita tidak bersiap, selesai sudah. Ya. Anak, istri, suami atau lainnya tidak akan membantu kita dalam persiapan tersebut. Wala budda min liqa'illah, padahal kau mesti akan bertemu kepada Allah. Fakhudh li nafsik wala taqilha ila ghairi. Karena itu bersiaplah. Ambillah bekal untuk dirimu dan jangan kamu wakilkan kepada orang lain untuk bekal dirimu. Berkata Hasan Al-Basri, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi, seorang mukmin itu pemimpin bagi dirinya. Yuhasibu nafsahu, dia harus memeriksa, menghisab, menghitung, memperhatikan jiwanya. Wa innama khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya ringan nanti hisab di akhirat bagi orang yang ketika di dunia sudah mulai menghitung-hitung diri, menghitung-hitung kesalahannya, dia mau hisab. Wa inna masyaqqal hisab yaumal qiyamah, sesungguhnya berat hisab nanti di hari kiamat kepada kaum akhadul hadzal amra min ghairi muhasabah, yang dia tidak menghisab, tidak metani, tidak mencari-cari, memperbaiki dirinya. Berat itu nanti. Berkata Maimun bin Mihran, la yakunul abdu taqiyan hatta yakunu li nafsi ashad muhasabatan minasyariki ila syariki. Seorang itu tidak akan dianggap bertakwa sehingga dia kepada dirinya lebih muhasab, lebih menghitung dirinya. Ini saya dosanya, amal sholat saya apa, dosa sudah sebanyak ini. Ya, menghitung-hitung sebagaimana orang yang berserikat itu menghitung-hitungnya. Atau dalam riwayat yang lain, annaka syarikil khawan, kalau seorang itu dia musyarakah, ada usaha bareng berdua, yang satunya khianat, yang satunya jujur, maka dia ini khawatir sekali hartanya akan diambil oleh temannya yang khianat. Maka dihitung betul untung ruginya, belanjanya apa, dikeluarkan untuk apa, dihitung benar. Nah, maka hendaknya seorang juga seperti itu dalam menghadapi akhirat kelak. Kata Syekh Abdul Razak, dan hendaknya memperhatikan pada zaman-zaman ini yang mana banyak di situ fitnah-fitnah, banyak sekali penghalang-penghalang kebaikan, wa'adumat asyuru, juga keburukan luar biasa. Pada saat-saat ini, kata beliau, perhatikan pada masa-masa ini fitnah yang luar biasa, fitnah luar biasa, kemudian penghalang-penghalang kebaikan luar biasa. Dulu kita mau tahajud itu mudah, sholat sunnah mudah. Sekarang ada sosial media, mau sholat ya sebentar lihat HP dulu.
atau kita mau baca Quran ingin scroll YouTube dulu, tidak terasa ternyata akhirnya malas. Penghalang kebaikan sekarang banyak sekali. Belum ada game online-nya, judi online-nya. Wa'adzumas syurur, keburukan sudah merajalela. Allati tusawwal bahatilin nufus, yang itu akan merusak hati, ya, akan menghiasi hati dengan kebatilan. Itu ya mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya Syekh Abdul Razak itu menulis beliau Ashrul Qawaid bi Tazkiyatun Nufus. Ada 10 resep dalam pensucian jiwa. Ada 10 resep dalam pensucian jiwa. Resep pertama adalah tadi, perbaiki tauhid. Perbaiki tauhid dan keikhlasan dan kejujuran sebagaimana kita bahas. Kemudian resep kedua, jangan lupa banyak doa pada zaman-zaman fitnah. Doa. Ya, karena Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku aku akan kabulkan. Doa supaya hatinya bisa disucikan. Kemudian yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran dan tadabbur. Karena itulah sumber pensucian jiwa. Sumber pensucian jiwa yang ketiga adalah perbanyak baca Al-Quran dan mentadabbur apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya tadi mau saya bahas ya, tadi masih. Kemudian yang keempat adalah ittikhadul uswah al-qudwah. Benar di dalam memilih contoh dan teladan. Siapa profil idola kita? Maka itu adalah baginda Rasul. Luruskan, pastikan idola kita, profil yang kita dambakan, yang ingin kita contoh adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah at-tazkiyah, taqliyah wa tahliyah. Pensucian jiwa itu dengan dua kunci. Ya. Pertama adalah bersihkan, kemudian isi. Bersihkan, kemudian isi. At-tasfiyah wa tarbiyah, kata Syalbani, itu yang ma'ruf. Kalau bejana ini masih ada kotoran, diisi madu pun maka orang tidak suka dan akan menjadi mudarat. Kalau gelas ini isinya kotoran, kemudian diisi madu pun maka tidak akan bermanfaat. Bahkan masih akan menjadikan mudarat. Maka hati juga seperti sebuah bejana. Kalau ada kotorannya maka kebaikan susah masuk. Dan kadang kebaikan kalau tercampur dengan keburukan bahkan akan menjadikan mudarat. Maka pastikan bersihkan. Pembersihan hati itu dengan terus-menerus. Makanya tadi yang dikatakan apa Ibnu Qayyim, istighfar. Pembersihannya ada istighfar taubat terus supaya bejana pada hati kita itu selalu bersih sehingga mudah diisi kebaikan. Kotornya wadah dalam wadah itu bi'ah, itu adalah hati kita. Hati kita seperti bejana. Kalau isinya kotoran, maka tidak akan bisa menerima kebaikan. Apalagi penuh dengan kotoran. Sudah. Harus ditumpah dulu kotoran, dicuci dengan taubat, dicuci dengan istighfar, ditumpah kotoran, artinya tobat. Orang yang masih jatuh ke perbuatan dosa ini, buang, bersihkan. Kemudian dicuci dengan taubat dan istighfar, baru diisi kebaikan. Itu namanya takhliyah wa tahliyah. Tanpa itu tidak akan berhasil. Tanpa ada istighfar, pembersihan, maka segala cara pensucian tidak akan suci. Bagaimana mau mencuci, membersihkan, kemudian kotorannya dibiarkan, cuma dikasih parfum toh. Maka orang yang dia itu yang hanya fokus pada fokus pada amal tanpa pensucian, itu seperti baju kotor yang kotor banget, kemudian tidak dicuci tapi cuma supaya hilang baunya dikasih minyak wangi. Hakikatnya tetap kotor. Kemudian yang keenam,
Ighlaqu al-manafi' allati tukhrijul insan 'an tazkiyah wa tub'idu 'anil fadilah. Setelah dibuang kotorannya, kita ibaratkan gelas ini, udah ditumpah kotorannya, sudah dicuci dengan istighfar, diisi kebaikan, bentengi dari keburukan. Bentengi dari pintu-pintu keburukan. Jangan sampai bisa masuk lagi. Ini kata Syekh Abdul Razak, ighlaqu manafid, menutup jendela-jendela yang itu kemungkinan kotoran bisa masuk ke dalam hati lagi. Jadi jangan memasukkan, bentengi dulu, dekat saja jangan. Dan ini belum buatkan hadis yang panjang. Makanya ada zina, larangan zina, tapi bentengnya adalah khudul basar. Kan gitu ya. Kita dilarang zina, wala taqrabu zina. Zina saja, dekat aja jangan, itu benteng. Kita nggak boleh zina, tapi kalau sudah mepet nanti kemungkinan zina, maka benteng. Tutup pintunya mulai dari menundukkan mata, meninggalkan pornografi, atau berdekat-dekat dengan lawan jenis, atau dia ikhtilat, bercampur lawan jenis, atau berkholwat, berduaan dengan lawan jenis. Itu adalah namanya manafid, pintu-pintu fitnah. Pintunya dan dibentengi dulu, maka ditutup. Tutuplah pintu-pintu. Dan permisalan yang paling besar adalah tentang apa yang disebutkan oleh Allah tentang masalah zina. Zina aslinya, dosanya utama adalah berzina. Tapi Allah menutup pintu zina dari segala sisi. Ya kan? Banyak, bahkan menyentuh saja tidak boleh. Betul tidak? Melihat saja tidak boleh. Rasul mengatakan alhamu al-maut, ipar itu kematian. Kemudian Rasulullah melarang bercampur baur laki-laki perempuan, itu adalah membentengi supaya tidak jatuh berzina. Maka itu contoh. Pintu-pintu dosa yang lainnya, maka itulah kuncinya. Bentengi. Jangan sampai dibuka. Kemudian yang ketujuh, tadzkiratul maut, boleh ke Allah. Ya, mengingat kematian. Itu harus terus-menerus ada dalam diri kita. Ini ada seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, pernah mengatakan, ini tabi'in. Beliau mengatakan, "Lau faraqa dzikrul maut, lau faraqa dzikrul maut qalbi, fasyidu ayyub sada alayya qalbi." Andaikan mengingat kematian itu terpisah dari hatiku, aku khawatir hatiku rusak gara-gara itu. Ini seorang ulama pada masa tabi'in maksiat tidak sedasar sekarang, fitnah tidak sengeri sekarang. Beliau mengatakan andaikan mengenai kematian itu terpisah dari hati, saya khawatir itu akan rusak. Kemudian berikut yang ke-8 adalah memilih teman yang baik. Ini tadi juga sama membentengi teman yang soleh. Dan kita bersihkan, mulai bersih-bersih ini ya, tidak manfaat lah untuk hati saya, tidak bermanfaat untuk iman saya, tidak bermanfaat untuk Islam saya. Mulai dibersih-bersih. Kemudian yang ke-9, al-hadar 'anil ujub wal ightirar bi nafsi. 9, waspada dari ujub, bangga diri dan tertipu dengan diri sendiri. Kita sudah melakukan 1 sampai ke 8 tadi, tapi jangan pernah berbangga bahwasanya kita sudah hatinya bersih. Jangan pernah berpikir kita itu sudah suci. Kita masih banyak dosa, banyak kekurangan. Maka waspada daripada ujub dan bangga diri. Dan yang terakhir kata beliau, ma'rifatun nafsi, hendaknya kita itu tahu diri, tahu jiwa, bahwa hati ini seperti ini. Kata bagaimana jebakan-jebakan syaitan dan lain sebagainya. Dan ini tentunya ringkasan apa yang disebutkan oleh beliau. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira itu saja yang kita sampaikan pada kali ini. Kurang lebih maaf. Semoga Allah SWT mensucikan hati kita, membersihkannya, dan Allah memberikan kita taufik untuk mudah di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan, mudah untuk meninggalkan keburukan-keburukan, dan diberikan taufik oleh Allah untuk bersemangat dalam pembersihan hati, ya, dan mengisi dengan amal-amal soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.